Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda serta aktivitas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik anggota Dewan Energi Nasional periode 2026 hingga 2030 di Istana Merdeka, Jakarta. Sebanyak 7 anggota resmi dilantik dengan Ketua Harian dijabat Menteri SDM, Bahlil Lahadalia. Pelantikan anggota Dewan Energi Nasional ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden nomor 134P tahun 2025 tentang pengangkatan anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan serta Kepres nomor 6P tahun 2026 mengenai pengangkatan dari unsur pemerintah. Total 16 anggota Dewan Energi Nasional resmi dilantik dengan pembagian 7 dari unsur pemerintah dan 8 lainnya dari unsur pemangku kepentingan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat melantik 16 anggota DEN tersebut di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu petang. Dari unsur pemerintah ada nama Mentan Andi Amran Sulaiman, Mendikti Saintek Brian Juliarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Aisol Nurofik, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Di sisi unsur pemangku kepentingan, yakni Joni Jonathan Numberi, Muhammad Fadil Hasan, Satya Widya Yuda, Sri Penny Inten Cahyani, Unggul Priyanto, Saleh Abdurrahman, Muhammad Khalid Seirazi, hingga Surono. Untuk struktur kepengurusannya dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Umum dan Bahlil Lahadalia memimpin sebagai Ketua Harian. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara dalam keanggotaan Dewan Energi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia mengungkapkan akan segera menggelar rapat paripurna. Nah, yang baru dilantik ini adalah merupakan bagian yang baru karena baru selesai dipilih DPR dari pemangku kepentingan dari masyarakat. Kemudian dari menterinya ini sudah memang berlanjut masa jabatannya. Dan ini bukan berarti kita baru kerja. Ini sudah kita kerja dengan membangun beberapa tahapan RUKN Rancangan Umum energi sampai dengan bagaimana membangun berbagai kebijakan, termasuk dalamnya adalah pembangunan energi baru terbarukan dan juga adalah mendorong untuk pakai tenaga nuklir. Nah, dengan harapan dengan pelantikan hari ini semuanya bisa kita selesaikan sudah barang tentu sesuai dengan arahan dan kebijakan Bapak Presiden. Karena Dewan Pengarah daripada Dewan Energi Nasional ini ketua umumnya adalah Bapak Presiden. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pengelolaan SDA harus meningkatkan penerimaan negara tanpa mengabaikan dunia usaha. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1445. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan hasil pembahasan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 28 Januari 2026. Pertemuan tersebut membahas implementasi pengelolaan sumber daya alam nasional, khususnya di sektor mineral dan batu bara. Bahlil menjelaskan, pembahasan difokuskan pada upaya memastikan pengelolaan sumber daya alam benar-benar berorientasi pada kepentingan negara, terutama dalam meningkatkan penerimaan negara secara optimal. Meski demikian, pengelolaan SDA juga tetap harus memperhatikan keberlanjutan dunia usaha. Terkait dengan implementasi pengelolaan daripada sumber daya alam kita, khususnya di sektor minerba yang harus memperhatikan kepentingan negara. Dalam konteks bagaimana kita bisa memediasi agar pengelolaan sumber daya alam itu betul-betul berorientasi pada penghasilan negara yang lebih baik, tapi juga harus bijak dengan pengusaha. Presiden kepada kami, khususnya saya Menteri SDM, agar segera mencari formulasi yang tepat untuk kepentingan negara yang lebih baik, karena orientasi pengelolaan negara pasal 33 dan 45 itu kan semuanya dikelola dengan baik untuk bagaimana mensejahterakan rakyat kita. Kita kan butuh pendapatan negara yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian SDM agar segera merumuskan formulasi kebijakan yang tepat demi kepentingan nasional yang lebih besar. Presiden menekankan pengelolaan SDA harus sejalan dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1445, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, dunia usaha, dan kesejahteraan masyarakat. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ATR untuk membahas penguatan kebijakan tata ruang. Fokus pertemuan adalah melindungi lahan sawah nasional demi ketahanan pangan. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Nusron Wahid, menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 28 Januari. Pertemuan membahas pengendalian alih fungsi lahan sawah nasional untuk menjaga ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan. Nusron menjelaskan, selama 2019 hingga 2024, Indonesia kehilangan sekitar 554.000 hektar lahan sawah akibat alih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan. Kementerian ATR BPN pun telah mengambil langkah strategis sesuai Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025 hingga 2030, termasuk perlindungan lahan pertanian dengan berkelanjutan. Dalam pembicaraan dengan beliau tadi kami melaporkan, kami sudah mengambil langkah-langkah, yang langkah-langkah tersebut harus kami konsultasikan sama Pak Presiden, dan alhamdulillah Bapak Presiden merestui. Langkah tersebut adalah sebagai berikut. Kalau mengacu kepada Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025 tahun 2030, di situ dinyatakan bahwa yang namanya lahan sawah yang masuk kategori LP2B, yaitu lahan pangan dan pertanian berkelanjutan, yaitu lahan sawah yang harus diproteksi, tidak boleh dialihfungsikan menjadi apapun selama-lamanya, itu jumlahnya harus 87% minimal dari total LBS. LBS itu adalah lahan baku sawah. Bagi daerah yang dalam RT RW-nya belum mencantumkan LP2B 87% ke atas, semua LBS-nya kami anggap menjadi LP2B, sehingga semua sawahnya tidak boleh dialihfungsikan sampai dia menentukan mana yang sudah LP2B, mana yang tidak. Bagi daerah yang sudah mencantumkan LP2B-nya di dalam RT RW-nya tapi belum mencapai angka 87%, kami minta untuk segera melaksanakan revisi RT RW dalam waktu 6 bulan ini. Supaya apa? Supaya angkanya masuk pada level 87%, supaya sawah kita tidak hilang. Selain itu, pemerintah menetapkan seluruh lahan belum spesifik sebagai LP2B di daerah dengan RT RW yang belum mencantumkan minimal 87% LP2B. Kebijakan ini berlaku sementara hingga pemerintah daerah menetapkan pembagian lahan LP2B dan lahan yang dapat dikonversi. Langkah ini memperkuat tata ruang dan pengelolaan lahan untuk melindungi sawah nasional demi ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa masalah sampah menjadi isu krusial nasional. Hal ini disampaikan Prabowo dalam taklimat Tirakornas pemerintah pusat dan daerah di Sentul Bogor pada Senin pagi 2 Februari 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan masalah sampah kini menjadi isu krusial nasional. Dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah, Presiden menyebut hampir seluruh tempat pembuangan akhir di Indonesia diproyeksi mengalami overkapasitas pada tahun 2028. Sebagai langkah strategis,
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan membangun 34 proyek pengelolaan sampah jadi energi atau waste to energy di berbagai daerah. Proyek waste to energy tersebut ditargetkan mulai dibangun tahun ini dan beroperasi dalam waktu 2 tahun ke depan dengan nilai investasi 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Bahwa masalah bangsa ini sekarang adalah juga yang sangat krusial adalah masalah sampah. Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami over capacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat. Untuk itu, tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste to energy di 34 kota. Ini saya minta groundbreaking berapa bulan ini dilaksanakan. Ini kita perkirakan 2 tahun lagi sudah berfungsi. Ini investasi cukup besar. Totalnya itu hampir 3,5 miliar dolar untuk 34 titik itu. Tetapi setelah saya lihat di beberapa kabupaten, saya yakin bahwa kota-kota kabupaten sudah juga mulai harus ada. Dan ini sudah ada inisiatif beberapa bupati, improvisasi ini sedang kita pelajari, mungkin bisa saling menukar pengalaman. Dari Bogor, Jawa Barat, Jihan Nabila Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Komdigi bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur untuk melatih pelajar hingga ASN menjadi talenta digital. Program ini menargetkan pengembangan SDM digital sebagai bagian dari transformasi digital nasional. Dalam upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia digital, Kementerian Komunikasi dan Digital melalui BPSDM menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adendum nota kesepakatan ini menargetkan pengembangan sekitar 19.000 talenta digital sepanjang 2026, meliputi ASN, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum, sejalan dengan agenda strategis nasional dalam menghadapi era digital. Jawa Timur tercatat sebagai provinsi pertama yang melakukan kerjasama formal dengan Komdigi dalam pengembangan SDM digital. Provinsi ini dinilai memiliki ekosistem digital yang kolaboratif, mencakup pesantren, akademisi, hingga layanan publik seperti rumah sakit, sehingga menjadi fondasi penting bagi percepatan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan ini betul kata Ibu Gubernur adalah bagaimana kita memajukan dan memastikan sumber daya manusia kita mampu beradaptasi dengan cepat dengan teknologi yang begitu cepat. Oleh karena itu pengembangan talenta digital menjadi agenda strategis nasional dan kami tadi senang sekali ini pertama ya, MOU pertama dengan pemerintah provinsi yang dilakukan dengan Jawa Timur untuk pengembangan sumber daya manusia. Karena tadi saya memahami kenapa Jawa Timur ini intinya salah satu yang terbaik di Indonesia, karena memang ekosistemnya berjalan dengan baik. Ibu tadi sampaikan dengan pesantren, dengan akademisi, kemudian dengan rumah sakit. Jadi memang tidak ada transformasi digital yang bisa bagus sendiri. Jadi tidak ada daerah di negara manapun yang pemerintahnya transformasi digitalnya bagus, tapi sektor swastanya tidak, atau rumah sakitnya tidak, dan lain-lain. Jadi ini memang tadi terbukti bukan hanya angka-angka, tapi dari penjelasan Ibu Gub bahwa memang masuk akal kenapa tadi beberapa penghargaan diterima, karena kita lihat dari yang hadir hari ini pun cukup menunjukkan bahwa kolaborasi sudah berjalan dengan amat baik di Jawa Timur dalam rangka menerima, membangun, memajukan transformasi digital. Menkom Diki Mutia menambahkan program ini merupakan bagian dari learning journey berkelanjutan, membuka peluang kolaborasi dengan industri, mitra global dan komunitas teknologi, termasuk pemanfaatan karya anak bangsa berbasis kecerdasan artifisial. Dengan kemitraan ini, Jawa Timur diharapkan menjadi model pengembangan talenta digital, sekaligus mendorong provinsi lain memperkuat daya saing nasional di era digital. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus yang menghadap Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk memberikan keterangan terkait kasus penyakit tuberkulosis di Indonesia. Presiden meminta penanganan dilakukan secara serius dan masif. Pemerintah menjadikan pemberantasan tuberkulosis sebagai program prioritas nasional, selain program makanan bergizi gratis. Indonesia saat ini masih menempati peringkat kedua kasus tuberkulosis tertinggi di dunia setelah India. Presiden meminta penanganan dilakukan secara serius dan masif, dengan pendekatan seperti saat menangani pandemi COVID-19. Tugas saya pertama untuk bagaimana pemberantasan tuberkulosis bisa lebih baik dan bagaimana kan quick win daripada pemerintahan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran kan adalah bagaimana penanganan kasus tuberkulosis merupakan program utama daripada ini selain makan bergizi gratis. Karena saya ahli paru dan wamen, beliau ingin tahu input dari saya. Itu aja hari ini. Diketahui selama 120 hari terakhir, pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan telah mengordinasikan penanganan tuberkulosis di 12 provinsi bersama kepala daerah. Dengan target memutus rantai penularan dan menurunkan angka tuberkulosis nasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto juga mengaku prihatin saat ini persoalan sampah telah menjadi masalah serius di berbagai daerah. Tak terkecuali di daerah yang jadi pusat pariwisata seperti Bali. Presiden mengaku malu karena masalah ini turut menjadi sorotan dunia yang pernah datang ke Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengaku prihatin saat ini persoalan sampah telah menjadi masalah serius di berbagai daerah. Tak terkecuali di daerah yang jadi pusat pariwisata seperti Bali. Karena itu, Prabowo mengajak seluruh pihak ikut mengatasi masalah ini. Ia meminta gubernur, wali kota, dan bupati turun langsung dan menerjunkan sumber daya manusia setempat untuk bersih-bersih lingkungan. Menurutnya, anak-anak sekolah juga bisa diminta terlibat untuk membersihkan sampah. Jika para kepala daerah tak sanggup, Prabowo menyatakan bakal menginstruksikan personil TNI dan Polri untuk melaksanakan kegiatan kerja bakti secara rutin. Ini demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan asri. Apakah turis mau datang melihat sampah? Indonesia indah, dia mau datang lihat kumuh. Dia mau ke Bali. Pantai Bali kotor. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice. Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. SMA, SMP, SD, di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah, Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve tiap hari atau tiap berapa hari, korve. Demikian pula, Prabowo mengharapkan seluruh menteri dan pimpinan BUMN menetapkan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekitar. Ia menegaskan tak boleh ada sampah di kantor BUMN dan kementerian. Dari Bogor, Jawa Barat, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meninjau pameran inovasi karya Civitas Akademika di Universitas Kristen Satya Wacana pada 26 Februari 2026. Wapres mengapresiasi semangat dan kreativitas inovasi UKSW yang ikut mendorong percepatan pembangunan nasional. Usai menjadi pembicara pada talk show Arah Baru Pembangunan Nasional di Universitas Kristen Satya Wacana, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau pameran inovasi karya Civitas Akademika pada Senin 26 Januari 2026. Wapres meninjau berbagai karya inovatif yang dikembangkan berdasarkan bidang keilmuan dan keunggulan masing-masing fakultas.
Pada saat talk show, Wapres mengapresiasi kreativitas dan semangat inovasi UKSW yang ikut mendorong percepatan pembangunan nasional. Salah satu inovasi mahasiswa UKSW yang memadukan robotika dan kecerdasan buatan untuk sektor pertanian. Wapres menegaskan bahwa partisipasi aktif mahasiswa Indonesia di ajang global menjadi bukti kemampuan generasi muda untuk bersaing dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Dalam kesempatan yang sama, Wapres pun menyinggung arah kebijakan Presiden Prabowo yang tengah fokus memperkuat program swasembada pangan nasional. Ia menilai pemanfaatan teknologi Muktahir sangat penting untuk mendukung peningkatan kapasitas sektor pertanian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden undang organisasi Islam dan Ponpes di Istana. Informasi selengkapnya sejenak, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Kembali dari Presiden Prabowo Subianto yang mengundang sejumlah organisasi Islam, mulai dari MUI, Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, hingga Pondok Pesantren di Istana Negara Jakarta. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, baik dalam negeri maupun geopolitik luar negeri. Presiden Prabowo mengundang sejumlah organisasi Islam dan pondok pesantren ke Istana Negara, Jakarta pada Selasa 3 Februari 2026. Adapun pertemuan ini untuk membahas sejumlah isu strategis, baik dalam negeri maupun geopolitik luar negeri, termasuk pembahasan mengenai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya kala ditemui wartawan di Istana, Jakarta. Teddy menyampaikan pertemuan ini rutin digelar oleh Presiden Prabowo setiap 3 hingga 4 bulan sekali. Adapun pertemuan ini akan membahas sejumlah program strategis pemerintah, pencapaian pemerintah, dan kondisi serta situasi dalam negeri maupun luar negeri, termasuk pembahasan bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace. Hampir semua organisasi Muslim, PBNU, Muhammadiyah, MUI, ada Persis, Syarikat Islam, kemudian tokoh-tokoh Ponpes dari Jawa Timur dan lain sebagainya. Okay? Nanti jumlahnya sekitar 40 sampai 50. Okay? Diskusi tentang kondisi dalam negeri, luar negeri. Isu global untuk pertemuannya nanti apakah dibahas juga Board of Peace? Tentunya iya. Pasti semua akan dibahas, salah satunya tentang itu. Tadi saya bilang bahas kondisi dalam negeri dan luar negeri. Adapun diketahui sebelumnya Istana telah angkat suara dan akan membuka ruang dialog bersama dengan sejumlah organisasi Islam untuk memberikan penjelasan terkait bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menjadi perbincangan di masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh Islam ke Istana Kepresidenan pada Selasa 3 Februari 2026. Pertemuan tersebut salah satunya membahas keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh Islam ke Istana Kepresidenan pada Selasa 3 Februari 2026. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa isu kepesertaan Indonesia di Board of Peace menjadi salah satu agenda yang akan dijelaskan kepada para tokoh agama Islam dalam pertemuan tersebut. Sugiono tidak merinci apakah pertemuan itu secara khusus akan menanggapi kritik dari sejumlah organisasi masyarakat Islam terkait keterlibatan Indonesia dalam BOP. Ia menegaskan bahwa pemerintah hanya akan menyampaikan penjelasan secara umum mengenai organisasi tersebut. Pembicaraan mengenai Board of Peace dan penjelasan yang akan dilakukan seputar isu tersebut. Aja. Ada poin-poin yang akan disampaikan nggak? Itu aja dulu. Itu kan pembukaan dulu. Mas ini dari memang merespons kritik dari sejumlah ormas terkait ikut sertaan Indonesia di Board of Peace. Nggak, saya kira ini penjelasan umum, nanti mungkin juga terkait dengan itu. Tapi apakah ada evaluasi? Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah tokoh agama Islam tampak mulai berdatangan ke kompleks Istana Kepresidenan. Beberapa di antaranya merupakan perwakilan pengurus besar Nahdlatul Ulama seperti Hovifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengagendakan pertemuan dengan tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh Muslim, serta pimpinan pondok pesantren di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 3 Februari 2026. Pertemuan tersebut menjadi sarana Presiden untuk memperbaharui informasi terkait dinamika nasional dan internasional sekaligus menyerap masukan dari para tokoh Islam. Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengagendakan pertemuan dengan tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh Muslim, serta pimpinan pondok pesantren di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 Februari 2026. Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut menjadi sarana Presiden untuk memperbarui informasi terkait dinamika nasional dan internasional sekaligus menyerap masukan dari para tokoh Islam. Prasetyo menyebut ini merupakan kali kedua Presiden bertemu ormas Islam secara terbuka. Prasetyo juga menyebut kemungkinan pembahasan menjelang bulan suci Ramadan, terutama terkait stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Beliau akan melakukan pertemuan, berdiskusi dengan tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh Muslim dan tokoh-tokoh pondok pesantren. Ini adalah pertemuan yang sebenarnya rutin, beberapa waktu yang lalu juga pernah dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah, hari ini beliau berkesempatan untuk kembali berdiskusi dengan para tokoh-tokoh Islam untuk mengupdate perkembangan-perkembangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri sekaligus. Seperti biasa, beliau selalu menjadikan forum-forum diskusi sebagai media untuk beliau mendapatkan masukan-masukan dari para tokoh. Ini pertemuan kedua ya kalau nggak salah dengan ormas-ormas ya sebelum yang secara terbuka ya. Kalau secara tertutup kan sebetulnya juga Bapak melalui berbagai jalur selalu melakukan komunikasi. Ia menegaskan pemerintah telah melakukan antisipasi terhadap potensi lonjakan harga kebutuhan pokok. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Komisi 11 DPR yang menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Komisi 11 DPR bersama pemerintah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah bersepakat untuk membentuk Panitia Kerja atau Panja dalam rangka melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi 11 DPR bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 11 DPR Misbakun mengatakan, pembentukan panja menjadi langkah awal DPR untuk menindaklanjuti inisiatif revisi undang-undang tersebut. Nantinya dalam waktu dekat Komisi 11 DPR akan menggelar rapat internal guna menyusun keanggotaan panja, sekaligus menetapkan agenda pembahasan. Kita menyepakati tadi di dalam rapat Komisi 11 rapat kerja mengenai agenda pembahasan revisi Undang-Undang P2SK. Pengembangan dan penguatan sektor keuangan, kita sepakati dibentuk panja dan panjanya nanti akan rapat internal untuk menentukan jadwal. Dan DIM dari pemerintah, karena ini adalah undang-undang inisiatif DPR, inisiatif itu datang dari judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai P2SK, maka DPR menggunakan hak kumulatif terbukanya untuk segera melakukan revisi. Dan karena ini inisiatif dari DPR, maka daftar inventarisasi masalahnya datang dari pemerintah. Tadi surat presidennya menunjuk Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum untuk membahas bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap Undang-Undang P2SK ini. Dan jadwalnya nanti akan ada di rapat internal. DIM, daftar inventarisasi masalah, nanti akan diserahkan pada saat di rapat panja. Dari Jakarta, Fahrizal Dafariskiano, Simpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto juga mengundang Ketua Umum Partai Caimin dan pengurus DPW PKB ke Istana Negara Jakarta. Pertemuan ini disebut untuk berbincang mengenai berbagai hal, mulai dari Rakernas hingga hasil pelantikan pengurus DPW PKB baru. Presiden Prabowo Subianto mengundang Muhaimin Iskandar alias Caimin selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ke Istana Negara Jakarta pada Rabu siang, 4 Februari 2026. Selain Caimin, pertemuan ini pun turut mengundang para pengurus Partai PKB yang lain, khususnya anggota Dewan Pengurus Wilayah yang baru dilantik. Ditemui di sana, Caimin mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan audiensi antara para pengurus Partai PKB dengan Presiden Prabowo Subianto. Caimin menyebut undangan ini menyasar para anggota Partai PKB seluruh Indonesia. PKB mau mohon audiensi terkait Rakernas, kemudian pengurus baru di seluruh Indonesia. Siapa aja tuh yang datang Gus dari PKB? Pengurus PKB se-Indonesia. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPP PKB Faiso Rizal mengamini bahwa pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi pengurus PKB baru dengan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menguatkan bentuk dukungan terhadap pemerintah. Ya, PKB lagi diterima Presiden untuk menyampaikan banyak beberapa masukan pandangan mengenai apa yang terjadi di masyarakat, dan kami juga menyampaikan dukungan terhadap program-program Presiden yang sudah berjalan. Yang ikut siapa aja? Seluruh DPP dan DPW. Diketahui sebelumnya pada Selasa 3 Februari 2026, Caimin telah melantik 190 jajaran Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa se-Indonesia yang baru. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, gerakan gentengnisasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata nasional. Program ini merupakan bagian visi besar dari penataan lingkungan dan tata kota guna menciptakan kawasan yang lebih bersih dan menarik. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membenahi lingkungan sebagai fondasi penguatan sektor pariwisata nasional. Salah satu langkah yang disoroti adalah gerakan gentengnisasi yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto, yang disebut bukan sebagai kebijakan terpisah, melainkan bagian dari visi besar penataan lingkungan dan tata kota. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden memandang pariwisata sebagai sektor strategis yang harus terus didorong dengan kebersihan dan keindahan lingkungan sebagai kunci utama. Arah kebijakan tersebut telah disampaikan Presiden secara menyeluruh dalam berbagai forum, termasuk saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jadi pertama begini, semangatnya adalah kalau kita lihat secara utuh kan, pertama Bapak Presiden berpendapat bahwa salah satu yang harus kita dorong adalah sektor pariwisata. Nah, kemudian di situ ada beberapa hal yang menjadi atensi beliau dalam hal pencegahan, dalam hal kebersihan. Antaranya adalah masalah penggunaan alat yang berbahaya, seng, termasuk yang berikutnya misalnya berkenaan dengan masalah sampah. Beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan menggugah kita semua untuk mari kita menjadikan lingkungan kita itu jauh lebih bersih, jauh lebih rapi, jauh lebih indah. Jadi bukan sekedar masalah gentengnisasinya. Prasetyo menegaskan bahwa esensi gerakan tersebut merupakan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama meningkatkan kualitas lingkungan demi memperkuat daya tarik wisata, khususnya bagi wisatawan mancanegara. Ia menambahkan gentengnisasi hanyalah bagian kecil dari agenda besar penataan lingkungan secara komprehensif. Sementara skema pelaksanaan, pendanaan, dan aspek teknisnya masih dibahas lintas kementerian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, dan Dirut Pindad, Sigit Puji Santosa, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Glenny, ia dan Presiden membicarakan seputar teknologi terkini di dunia penerbangan. Selain membahas teknologi mutakhir di dunia penerbangan, Glenny juga menyebut Presiden Prabowo meminta dirinya menjelaskan mengenai kondisi Garuda Indonesia saat ini. Prabowo juga meminta agar maskapai plat merah tersebut harus turut terlibat dalam perkembangan teknologi di dunia aviasi. Dari Jakarta.
penerbangan lah, penerbangan di Indonesia, ya, bintang Garuda, bukan pesawat-pesawat yang super maju sekarang. MOU itu mulai maju, kita harus ikut juga terlibat dalam perkembangan teknologi. Sudah yang disampaikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan transisi kepemimpinan nasional tidak mengganggu stabilitas pasar modal. Pemerintah menegaskan Bursa Efek Indonesia dan OJK tetap beroperasi secara normal. Pemerintah menegaskan stabilitas pasar modal tetap terjaga di tengah proses transisi kepemimpinan nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan seluruh aktivitas bursa berjalan normal, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respon atas pengunduran diri sejumlah pimpinan OJK dan BI pada Jumat 30 Januari yang terjadi setelah koreksi tajam indeks harga saham gabungan serta meningkatnya sorotan lembaga internasional terhadap tata kelola BEI. Airlangga menegaskan tidak akan ada kekosongan kepemimpinan di kedua lembaga strategis tersebut. Bapak Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan Bursa Efek Indonesia untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bursa tetap berjalan dengan normal dengan kepemimpinan transisi. Pejabat pelaksana tugas atau PJS itu akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. Institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar good governance dan best practices. Untuk sementara, posisi penting akan diisi oleh pejabat pelaksana tugas guna menjamin keberlanjutan fungsi kelembagaan. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK diisi oleh Frederika Widyasari Dewi, sementara BI belum mengumumkan pengganti sementara Direktur Utama Iman Rahman. Meski demikian, Airlangga optimistis pasar modal tetap berjalan normal berkat sistem dan tata kelola yang kuat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ada pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meninjau SMP Negeri 1 Karangbaru Aceh Tamiang yang terdampak banjir pada 30 Januari 2026. Wapres melihat langsung kondisi fisik sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan hampir di seluruh fasilitas utama. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau SMP Negeri 1 Karangbaru Aceh Tamiang pada Jumat 30 Januari 2026. SMP Negeri 1 Karangbaru termasuk sekolah yang terdampak akibat banjir yang melanda. Kunjungan Wapres untuk memastikan proses pemulihan sarana pendidikan dan kegiatan belajar mengajar kembali berjalan usai banjir bandang pada 26 November 2025 lalu. Wapres melihat langsung kondisi fisik sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan hampir di seluruh fasilitas utama, khususnya ruang-ruang belajar dan penunjang yang berada di lantai dasar, meliputi ruang kelas, UKS, laboratorium, musola, ruang guru, ruang kepala sekolah, serta ruang administrasi. Begitu dahsyatnya sehingga sekolah kami pun hancur semuanya. Memang sangat dahsyat sekali, terkhusus sekolah kami hancur luluh lantak sehingga kami tidak ada satupun aset sekolah yang bisa diselamatkan. Dalam kesempatan itu, Wapres menyerap berbagai kebutuhan mendesak yang diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, antara lain ketersediaan papan tulis, meja, dan kursi untuk siswa. Wapres menyampaikan bahwa ia akan memerintahkan agar pengadaan meja dan kursi dipercepat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi mengenai negara Indonesia yang menjadi negara pertama yang membeli properti di Mekah dan Madinah. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Indonesia yang mencatat sejarah sebagai negara pertama yang membeli properti di Mekah dan Madinah. Langkah ini dilakukan untuk membangun kampung haji yang mempermudah akses dan kenyamanan jemaah haji Indonesia. Indonesia mencatat sejarah sebagai negara pertama yang membeli properti di Mekah dan Madinah untuk pembangunan kampung haji.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan rencana ini sebagai upaya menampung jemaah haji asal Indonesia secara lebih nyaman dan terintegrasi. Nasaruddin menyampaikan rencana tersebut disampaikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat bertemu para tokoh agama Islam di Istana Negara pada Selasa 3 Februari 2026. Hingga saat ini belum ada negara lain yang mendapatkan kesempatan serupa yang menurutnya dipengaruhi oleh kedekatan Presiden Prabowo dengan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman. Sehingga kita negara yang pertama diberikan kesempatan untuk membeli properti yang ada di kota Mekah dan Madinah. Tidak ada satu negara pun yang mendapatkan hal seperti ini selain Indonesia. Alhamdulillah karena Bapak Presiden mempunyai hubungan yang dekat dengan Raja sehingga diberikan kesempatan dan kita sudah mendapatkan lahan yang cukup luas ya. Kampung Haji Indonesia di Mekah akan dibangun di atas lahan sekitar 60 hektar, berjarak 1-3 km dari Masjidil Haram dan direncanakan terhubung langsung ke Masjidil Haram melalui sebuah terowongan. Lokasi strategis ini diharapkan memberikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah digelar sebagai upaya menyatukan gerak dan langkah dalam implementasi program prioritas Presiden. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci dalam mengoptimalkan program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045. Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 yang digelar oleh Kemendagri dan dihadiri oleh seluruh Menteri Kabinet Merah Putih hingga kepala daerah mengusung tema sinergi pusat dan daerah dalam implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, dalam 1 tahun pertama, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah banyak capaian dan keberhasilan program pembangunan, menunjukkan hasil yang positif dan dirasakan oleh masyarakat. Tito menyebut memasuki tahun kedua RPJMN, pemerintah menargetkan optimalisasi capaian dengan memperkuat keselarasan gerak dan langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, Tito menyampaikan rapat koordinasi nasional ini menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah sekaligus memastikan implementasi program prioritas Presiden berjalan selaras di seluruh daerah. Tahun 2026 ini juga merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi Astacita Bapak Presiden dalam masa 1 tahun pertama yang lalu telah banyak keberhasilan yang dicapai sebagaimana telah kita saksikan dan dipublikasikan di publik maupun media. Keberhasilan akan dapat dioptimalkan di tahun 2026 dengan kesamaan gerak langkah pusat dan daerah. Untuk menciptakan kesamaan tersebut, maka diselenggarakan acara Rakor Nasional ini dengan tema Sinergi Pusat dan Daerah dalam implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dari Bogor, Jawa Barat, Cihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Dan Polri menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh elemen masyarakat terkait posisi institusi Polri yang tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Dukungan tersebut dinilai menjadi amanah sekaligus energi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan apresiasi mendalam atas besarnya dukungan masyarakat terhadap posisi Polri yang tetap berada langsung di bawah Presiden. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyebut dukungan tersebut menjadi kekuatan moral bagi Korps Bayangkara dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sandi menjelaskan saat ini Polri tengah melakukan transformasi besar-besaran sesuai arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Transformasi dilakukan dengan membuka ruang seluas-luasnya terhadap masukan dan kritik konstruktif dari masyarakat guna mewujudkan tata kelola kepolisian yang transparan dan akuntabel. Polri menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat dan pihak yang telah memberikan dukungan terkait posisi Polri di bawah Presiden. Dukungan ini akan kami jadikan untuk terus berkomitmen melakukan perbaikan, meningkatkan layanan untuk masyarakat, dan mengoptimalkan
kinerja dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, saat ini Polri terus berbenah dan membuka ruang untuk menerima masukan maupun kritik dari seluruh lapisan masyarakat. Kami pun juga terus melakukan perbaikan tata kelola agar menjadi institusi yang diharapkan oleh masyarakat. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menilai wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia di bawah kementerian tertentu tidak relevan dengan semangat reformasi 1998. Menurut Haidar, langkah tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola negara. Haidar menegaskan Indonesia telah lebih dari 2 dekade menjalani reformasi dengan berbagai capaian penting. Salah satunya menempatkan institusi strategis negara langsung di bawah presiden. Menurut Haidar, alih-alih mengubah struktur kelembagaan, pemerintah dan seluruh elemen bangsa seharusnya fokus pada konsolidasi reformasi yang telah berjalan. Ia menilai persoalan yang muncul di Polri, TNI maupun lembaga negara lainnya lebih tepat diselesaikan melalui reformasi internal yang berkelanjutan. Ini Indonesia kan sudah 2 dekade lebih reformasi dengan segala resikonya ya, dan hasil dari reformasi 98 itu menetapkan TNI dan Polri langsung di bawah presiden ya kan, dengan berbagai gerak reformasi yang lain. Maka menurut kami Muhammadiyah kita konsolidasikan saja hasil reformasi Indonesia ini dengan hal-hal yang lebih substantif ketimbang perubahan-perubahan lagi yang bersifat struktural. Haidar juga mengingatkan penempatan Polri di bawah kementerian justru beresiko menambah problem birokrasi, mengingat reformasi birokrasi di tingkat kementerian sendiri belum sepenuhnya tuntas dan masih menghadapi persoalan korupsi. Ia juga meyakini pandangan serupa dianut banyak organisasi kemasyarakatan, yakni mendorong penguatan reformasi internal sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kembali dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meninjau perkembangan pemulihan RSUD Muda Sedia di Kabupaten Aceh Tamiang pada 30 Januari 2026. RSUD Muda Sedia mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau perkembangan pemulihan RSUD Muda Sedia di Kabupaten Aceh Tamiang yang mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut. Wapres tiba pada Jumat pagi 30 Januari 2026 dan langsung menyusuri area rumah sakit untuk melihat langsung dampak kerusakan akibat banjir, pelayanan, serta aktivitas medis yang masih berjalan pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Wapres memberikan arahan agar pihak rumah sakit terus berkoordinasi dengan pihak kementerian terkait guna melengkapi berbagai kekurangan fasilitas akibat banjir yang melanda wilayah tersebut. Wapres pun berharap agar semua sarana prasarana bisa segera pulih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan tak hanya itu saja, Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga meninjau pembangunan Huntara di Kabupaten Aceh Tamiang pada 30 Januari 2026. Wapres menekankan agar pembangunan Huntara dapat diselesaikan tepat waktu sehingga bisa segera dimanfaatkan warga. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa penanganan pasca bencana harus mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan keberlanjutan pemulihan bagi masyarakat terdampak, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan Huntara di Kabupaten Aceh Tamiang pada Jumat 30 Januari 2026. Wapres mengunjungi kawasan Huntara Modular 1, Huntara Modular 2, dan Huntara Danantara. Dalam kesempatan itu, Wapres menekankan agar pembangunan Huntara dapat diselesaikan tepat waktu sehingga bisa segera dimanfaatkan warga. Sambil mengelilingi kawasan, Wapres juga memastikan kelengkapan fasilitas yang tersedia di setiap lokasi Huntara. Satu kawasan modular Huntara terdiri atas 156 unit, tempat tinggal berukuran 6x3 meter, yang mencakup ruang tidur dengan 2 kasur, ruang dapur, serta ruang jemur. Pembangunan Huntara bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang terus dikebut. Huntara disiapkan untuk menampung lebih dari 6.000 korban bencana agar dapat tinggal di tempat yang lebih layak dan aman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto juga mengaku prihatin saat ini persoalan sampah telah menjadi masalah serius di berbagai daerah. Tak terkecuali di daerah yang jadi pusat pariwisata seperti Bali. Presiden mengaku malu karena masalah ini turut menjadi sorotan dunia yang pernah datang ke Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengaku prihatin saat ini persoalan sampah telah menjadi masalah serius di berbagai daerah. Tak terkecuali di daerah yang jadi pusat pariwisata seperti Bali. Karena itu, Prabowo mengajak seluruh pihak ikut mengatasi masalah ini. Ia meminta gubernur, wali kota, dan bupati turun langsung dan menerjunkan sumber daya manusia setempat untuk bersih-bersih lingkungan. Menurutnya, anak-anak sekolah juga bisa diminta terlibat untuk membersihkan sampah. Jika para kepala daerah tak sanggup, Prabowo menyatakan bakal menginstruksikan personil TNI dan Polri untuk melaksanakan kegiatan kerja bakti secara rutin. Ini demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan asri. Apakah turis mau datang melihat sampah? Indonesia indah, dia mau datang lihat kumuh. Dia mau ke Bali, pantai Bali kotor. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice. Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah, Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve tiap hari atau tiap berapa hari, korve. Demikian pula, Prabowo mengharapkan seluruh menteri dan pimpinan BUMN menetapkan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekitar. Ia menegaskan tak boleh ada sampah di kantor BUMN dan kementerian. Dari Bogor, Jawa Barat, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kepresidenan kali ini. Saya Priska Priscilla mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.